Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1505 sampai tahun 1507 Bab 1505. Leng Hongfei seharusnya menjadi seniman bela diri yang misterius. Fendi Zanders benar-benar berbakat untuk mengalahkan Leng Hongfei di usia yang begitu muda. Jiang Yifan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya, bakat Fendi Zanders memang sangat tinggi. Lu Yuling mengangguk, lalu melanjutkan, Grandmaster Jiang, karena kejadian ini berdampak besar pada Xiangjiang kita, banyak prajurit sekarang yang penuh kebencian terhadap Fendi Zanders, dan murid Zixiaozong mereka juga terlalu sombong. Kamu sangat sombong, kamu sangat sombong. Secara terang-terangan menyerang prajurit Xiangjiang kami, jelas Anda tidak menganggap serius perjanjian tahun ini. Lalu prajurit kita di Xiangjiang tidak merespon. Jiang Yifan mengerutkan kening dan bertanya. Karena kekuatan Fendi Zanders relatif kuat, dan ada murid sekte Zixiao lainnya yang melindunginya, jadi sebagian besar prajurit kita di Xiangjiang tidak berani berbicara. Kata Lu Yuling tak berdaya. Mereka semua hanyalah sekumpulan sampah. Saat aku mundur saat itu, tidak banyak prajurit di Xiangjiang yang bisa melakukannya. Aku tidak bisa membayangkan setelah sekian lama, aku diintimidasi oleh anak nakal. Konyol. Tanda seru petik 2. Jiang Yifan menghela nafas dengan sedikit kebencian terhadap besi. Kakek Jiang, aku tidak bisa menahannya, itu sebabnya aku datang ke sini hari ini untuk memintamu keluar dan memberi pelajaran pada Fendi Zanders. Lu Yuling berkata dengan tergesa-gesa. Hahaha. Jiang Yifan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kalimat ini, dan kemudian berkata dengan ringan, saya sudah sangat tua, dan sekarang Anda meminta saya untuk mengajar seorang junior berusia 20 tahun, jika itu menyebar, bagaimana bisa? Bukankah itu menjadi lelucon di mata dunia? Jika kamu bisa mengetahui Tuan Fendi Zanders dan membiarkanku bertarung melawan tuannya, aku bisa melakukannya. Tuan Fendi Zanders ini adalah Ye Juechen, dan dia juga seorang prajurit tingkat bumi yang sangat terkenal di daratan. Lu Yuling berkata secara naluriah. Jiang Yifan dan Jiang Hongyu membeku hampir bersamaan setelah mendengar nama Ye Juechen, ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Siapakah guru Fendi Zanders ini? Jiang Yifan menyeret Lu Yuling dan bertanya. Lu Yuling tertegun sejenak, lalu berbisik, Ye Juechen, ada apa? Jiang Yifan terdiam selama 2 detik, lalu tertawa terbahak-bahak. Ekspresi wajah Lu Yuling sangat bingung, dan dia buru-buru bertanya kepada Jiang Hongyu, Paman Jiang, ada apa dengan kakek Jiang? Apakah aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Yuling, kamu mungkin tidak tahu sesuatu. Ayahku mundur selama bertahun-tahun karena dia kalah dari Ye Juechen. Jiang Hongyu menjelaskan tanpa daya. Kakek Jiang telah mundur selama bertahun-tahun karena Ye Juechen. Setelah Lu Yuling mendengar kata-kata Jiang Hongyu, ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Meskipun Lu Yuling juga tahu bahwa alasan mengapa Jiang Yifan memilih mundur selama bertahun-tahun adalah karena dia kalah dari seniman bela diri tingkat bumi tertentu di daratan, jadi dia memilih mundur. Namun mengenai apa yang terjadi dan siapa yang kalah dari Jiang Yifan, tidak ada yang tahu. Namun, Lu Yuling tidak pernah menyangka bahwa Jiang Yifan kalah dari Ye Juechen tahun itu adalah suatu kebetulan, jadi dia memilih untuk mundur. Semua ini sama saja dengan pengaturan takdir. Jiang Yifan menyipitkan matanya dan melihat ke langit di kejauhan. Meski ekspresi wajahnya sangat tenang, Lu Yuling dapat merasakan bahwa kunjungannya hari ini seharusnya tidak sia-sia. Sepertinya semua ini adalah pengaturan takdir. Setelah waktu yang tidak diketahui, Jiang Yifan menghela nafas pelan. Kakek Jiang, apakah kamu berencana untuk pindah? Lu Yuling buru-buru bertanya. Jiang Yifan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata tanpa ekspresi, meskipun Fendi Zanders adalah murid Ye Juechen, dia adalah juniorku, dan dia baru berusia 20 tahun. Saya khawatir Fendi Zanders tidak akan tahu malu jika dia membuat A bergerak, tapi itu akan mempermalukan kami para pejuang di Xiangjiang. Kalau begitu kakek Jiang, menurutmu bagaimana masalah ini harus ditangani? Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Lu Yuling, karena di awalnya berpikir bahwa Jiang Yifan akan setuju untuk mengambil tindakan, tetapi dia tidak berharap Jiang Yifan pada akhirnya menolak. Saya kalah dari Ye Juechen saat itu, dan saya selalu merasa tidak puas. Bagaimanapun, saya masih seorang prajurit tingkat bumi bintang tunggal pada saat itu, dan Ye Juechen adalah prajurit tingkat bumi bintang ganda. Ada celah di wilayahnya sendiri, jadi saya memilih untuk mundur. Saya akan melawan Ye Juechen setelah saya menerobos ke prajurit tingkat bumi bintang ganda, tapi saya tidak berharap murid Ye Juechen datang ke Xiangjiang kami terlebih dahulu, tapi ini juga bagus, karena murid Ye Juechen telah datang, biarkan muridku melawan murid Ye Juechen. Jiang Yifan berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, saya kalah dari Ye Juechen saat itu, dan sekarang membiarkan murid-murid saya mengalahkan murid-murid Ye Juechen dapat dianggap membantu prajurit kita di Xiangjiang mendapatkan kembali mukanya. Kakek Jiang, siapa muridmu? Ekspresi wajah Lu Yuling sedikit bingung, karena dia belum pernah mendengar Jiang Yifan memiliki murid. Muridku adalah cucuku Jiang Xiaowen. Jiang Yifan menjawab dengan ringan. Jadi itu cucu kakek Jiang. Ekspresi wajah Lu Yuling sedikit terkejut. Xiaowen telah berada di sisiku selama bertahun-tahun.
Bakatnya dalam seni bela diri kuno luar biasa, dan dia bahkan mungkin melampauiku di masa depan. Dia juga merupakan harapan prajurit Xiangjiang kita di masa depan, jadi itu juga yang paling murid penting bagi Xiao Wen untuk berurusan dengan Ye Juechen. Itu sangat cocok. Jiang Yifan berkata dengan tenang. Setelah Lu Yuling mendengar kata-kata ini, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat. Lagi pula, yang sebenarnya dia pedulikan bukanlah siapa yang melakukan tindakan itu. Sekarang dia hanya peduli tentang bagaimana menyelesaikan masalah besar Fendi Zanders. Pada saat ini, seorang pria muda menghampiri Jiang Yifan. Pemuda itu sangat tampan, dengan sedikit ketidakpedulian dan sikap acuh tak acuh di wajahnya yang tegas. Bagaimanapun, dia adalah murid Jiang Yifan, dan bakatnya dalam seni bela diri kuno sangat luar biasa, jadi sangat normal baginya untuk menyendiri. Xiao Wen. Kakek, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Jiang Xiao Wen menjawab dengan ringan. Kebaikan. Jiang Yifan mengangguk sedikit, tetapi tidak melanjutkan mengatakan apapun. Tetapi Lu Yuling dapat merasakan bahwa Jiang Yifan sangat percaya diri sebagai seorang murid, dan dia bahkan tidak menjelaskan situasi umum Fendi Zanders. Kakek Jiang, menurutmu kapan waktu yang tepat bagi kita untuk melakukannya? Lu Yuling ragu-ragu dan bertanya dengan lembut. Mari kita beri tantangan pada Fendi Zanders ini dulu. Bagaimanapun, Fendi Zanders juga seorang pejuang, jadi kita harus mengikuti aturan di antara kita para pejuang. Jiang Yifan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya masih perlu memberitahu semua pejuang di dunia tentang duel ini. Saya ingin murid-murid saya mengalahkan murid Ye Juechen di depan seluruh dunia. Jelas, Jiang Yifan bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan ikatan hatinya selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, dia kalah dari Ye Juechen saat itu, dan sekarang dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk membuktikan bahwa dia tidak lebih lemah dari Ye Juechen. Akhir bab ini. Bab 1506. Kakek Jiang, jangan khawatir, saya pasti akan memberitahu seluruh dunia tentang pertempuran yang menentukan ini. Lu Yuling berkata dengan tergesa-gesa. Bagus. Jiang Yifan sedikit mengangguk. Dan Lu Yuling juga sangat bersemangat saat ini, meskipun dia tidak meminta Jiang Yifan melakukannya sendiri kali ini, tetapi tidak sia-sia meminta murid Jiang Yifan melakukannya. Mengenai publisitas, Lu Yuling tentu saja tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk melakukannya. Dia bahkan telah bersiap untuk menyelenggarakan permainan judi yang tidak normal di wilayah Xiangjiang, memungkinkan mereka yang suka berjudi untuk memasang taruhan. Dengan cara ini, Lu Yuling tidak hanya dapat menghasilkan uang, tetapi juga meningkatkan upaya untuk mempublikasikan pertempuran yang menentukan ini. Begitu Fendi Zanders benar-benar kalah dari Jiang Xiaowen pada akhirnya, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi Lu Yuling dan yang lainnya. Saya harus mengatakan bahwa efisiensi kerja Lu Yuling masih sangat bagus. Dia dan Jiang Yifan baru berpisah kurang dari setengah jam, dan beritanya telah menyebar ke seluruh Xiangjiang, dan bahkan daratan telah menerima berita tersebut. Jiang Xiaowen, murid dari seniman bela diri tingkat rendah legendaris Xiangjiang, memiliki janji untuk bertarung melawan murid Ye Juechen, seorang seniman bela diri tingkat rendah legendaris dari daratan Tiongkok. Ini jelas merupakan pertarungan antara dua orang jenius. Pertempuran ini tidak hanya mewakili kekuatan antara Fendi Zanders dan Jiang Xiaowen, tetapi juga mewakili kekuatan antara Jiang Yifan dan Ye Juechen, dan yang lebih penting, ini juga akan terkait dengan prajurit Xiangjiang dan prajurit daratan. Di antara penghargaan. Jadi berita seperti itu menyebar di kalangan pejuang hampir secepat kilat. Dan setelah berdiskusi singkat dengan Bai Yuanpeng, Lu Yuling mulai memasang poin taruhan di berbagai tempat, dan para pejuang itu harus memilih antara Fendi Zanders dan Jiang Yuan. Bahkan di daratan Tiongkok, banyak orang dari Rockefeller memilih cara ini. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau melepaskan kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Dan Lu Yuling juga menghubungi platform siaran langsung internasional, dan bahkan berencana untuk menyiarkan langsung setelah pertempuran yang menentukan dimulai. Rangkaian operasi ini secara langsung membawa panasnya pertempuran yang menentukan ini ke puncaknya. Sepertinya sudah lama sekali sejak dua prajurit mendapat begitu banyak perhatian. Saat ini, di kasino tertentu di Xiangjiang. Penjudi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kasino. Tentu saja, sebagian besar penjudi ini adalah pejuang, dan mereka sedang mendiskusikan apakah mereka harus bertaruh pada Fendi Zanders atau Jiang Yuan. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Zanders yang legendaris dari kota Jiangcheng masih menjadi murid Ye Juechen. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ya, Ye Juechen terkenal di daratan saat itu. Dikatakan bahwa kekuatan Ye Juechen sangat menakutkan, dan dia juga orang yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi prajurit tingkat bumi, tapi dia belum pernah mendengar tentang Ye Juechen. Ambillah murid magang. Saya pikir karena Ye Juechen dapat menerima Tuan Zanders sebagai muridnya, bakat tuan muda itu pasti sangat tinggi, jika tidak, dia tidak akan bisa menarik perhatian Ye Juechen. Ya, saya mendengar Tuan Zanders mengalahkan Liu Yun dan kemudian Leng Hongfei ketika dia datang ke Xiangjiang kali ini. Dia memiliki kemampuan yang sangat menakutkan di usia yang begitu muda. Tuan Zanders pasti akan menang kali ini. Kalau begitu ayo kita, semua bertaruh pada Tuan Zanders kali ini. Ya, semuanya bertaruh pada Tuan Zanders, saya pikir bertaruh pada Tuan Zanders pasti benar. Beberapa prajurit yang datang ke sini dari daratan sedang berdiskusi dengan suara pelan.
Siapa Ye Juechen yang kamu bicarakan ini? Kali ini, seorang seniman bela diri dari Xiangjiang bertanya dengan nada bingung. Saudaraku, kamu bahkan tidak mengenal Ye Zongxi. Seorang pria paruh baya berteriak dengan ekspresi tidak percaya. Aku belum pernah mendengar tentang pria ini. Prajurit Xiangjiang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Karena kamu tidak tahu, izinkan aku memberitahumu secara singkat. Ye Zongxi adalah seorang prajurit tingkat rendah di daratan kita saat itu. Dikatakan bahwa dia sudah menjadi prajurit tingkat hitam ketika dia berumur 20 tahun. Kemudian, ia menjadi prajurit ungu Xiaozong, di bawah bimbingan kepala Zik Xiaozong sebelumnya, menerobos menjadi prajurit tingkat bumi pada usia 40, dan kemudian mulai menantang berbagai master seni bela diri kuno, dan bahkan menciptakan mitos tak terkalahkan di 100 pertandingan berturut-turut. Saat itu di daratan kita, selama nama Ye Juechen disebutkan, semua orang mengenal semua orang. Hanya saja Ye Zongxi memilih mundur karena dia sudah lama tidak menembus prajurit tingkat bumi. Lalu dia jarang muncul. Benar, kudengar ada daftar peringkat orang-orang berbahaya di seluruh dunia saat itu. Saat itu, Zongxi Ye dikatakan bisa masuk peringkat 10 besar. Itu mendunia. Zongxi Ye hanyalah kebanggaan para pejuang daratan kita. Keberadaan yang legendaris. Pada saat ini, dua prajurit yang mengetahui perbuatan Ye Juechen berkata dengan sangat baik. Dan para seniman bela diri di Xiangjiang semuanya tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan kedua orang ini, dan ekspresi wajah mereka juga sangat terkejut. Prajurit peringkat Suan berusia 20 tahun. Prajurit peringkat bumi berusia 40 tahun. 100 pertandingan tak terkalahkan berturut-turut. Dan dia juga bisa masuk dalam 10 besar orang berbahaya di dunia. Bukankah orang ini terlalu kuat? Ya, aku bahkan belum pernah mendengar nama orang ini sebelumnya, apakah itu terlalu menakutkan? Semua orang menghela nafas pelan. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya Tuan Ye. Saya pikir kamu harus bergegas dan memilih Tuan Zanders seperti kami. Tuan Ye tidak menerima murid dengan mudah. Karena dia menerima Tuan Zanders sebagai muridnya, itu berarti bakat Tuan Zanders tidak boleh menjadi lebih rendah. Tanda seru petik 2. Kata seniman bela diri daratan dengan ekspresi sangat bangga. Ye Juechen memang kuat, tapi Grandmaster Jiang juga tidak lemah. Tapi saat ini, seorang lelaki tua berkata kepada semua orang dengan wajah kosong. Oh, Tuan Chen, apakah Anda di sini? Chen tua, kamu di sini. Semua orang sepertinya mengenal lelaki tua itu, jadi mereka semua berinisiatif untuk menyapanya. Ye Juechen memang salah satu dari sedikit jenius dalam seni bela diri Tiongkok kuno, tetapi bakat Grandmaster Jiang tidak kalah dengan Grandmaster Ye. Bagaimanapun, Grandmaster Jiang mengalahkan banyak prajurit tingkat rendah di daratan saat itu. Jangan lupakan ini, kata Chen tua tanpa ekspresi. Benar, Jiang Yifan memang mengalahkan banyak master di daratan kita saat itu, tapi bukankah pada akhirnya Jiang Yifan tetap kalah dari Ye Zongxi? Seniman bela diri daratan langsung membalas. Itu karena Grandmaster Jiang menantang Ye Juechen sebelum menerobos ke Grandmaster bintang ganda. Grandmaster Jiang tidak sabar. Jika Grandmaster Jiang sedikit lebih sabar, tidak pasti siapa yang akan memenangkan pertarungan. Kata Chen tua dengan suara rendah. Bukankah alam adalah bagian dari kekuatan? Apakah karena Jiang Yifan belum menerobos atau tidak bisa menerobos? Prajurit daratan berkata sambil mencibir. Tidak ada artinya bagiku untuk membicarakan hal ini denganmu sekarang, dan pertarungan ini bukan antara Tuan Jiang dan Tuan Ye, tapi antara murid mereka berdua. Tidak ada artinya membicarakan siapa yang lebih baik di antara mereka berdua. Tanda seru petik 2, kata Chen tua tanpa ekspresi. Kalau begitu Tuan Chen, menurut Anda siapa yang memiliki peluang lebih baik untuk menang? Semua orang buru-buru bertanya. Akhir bab ini. Bab 1507. Bab 1507 bertaruh 5 juta. Saya tidak berani mengatakan siapa yang memiliki peluang menang lebih besar, tetapi saya dapat memberi Anda beberapa informasi untuk referensi Anda. Tuan Chen berhenti sejenak, dan kemudian perlahan berkata, pertama-tama, Fendi Zanders telah lama berhubungan dengan seni bela diri kuno, dan dia baru bergabung dengan Sekte Guru Ye setahun yang lalu, dan Jiang Yuan telah bersama Tuan Jiang sejak dia masih kecil, jadi setiap orang dapat menilai sendiri apakah pemahaman Gu Wu kuat atau lemah. Ternyata Tuan Zanders ini baru berhubungan dengan Gu Wu setahun yang lalu. Ya, saya tidak menyangka waktu kontak Tuan Zanders dengan Gu Wu begitu singkat. Semua orang berbisik. Bagaimanapun juga, latihan pencaksilat kuno merupakan proses yang terakumulasi seiring berjalannya waktu, sehingga wajar saja terdapat kesenjangan yang besar antara mereka yang telah mengenal pencaksilat kuno sejak kecil dan mereka yang baru mengenal pencaksilat kuno. Berita dari Tuan Chen ini masih sangat penting. Benar, jika itu masalahnya, Tuan Zanders itu belum tentu lawan Jiang Yuan. Untungnya, saya tidak memasang taruhan sekarang. Bisik para prajurit di Xiangjiang itu. Bahkan jika Tuan Zanders sudah lama tidak berhubungan dengan seni bela diri kuno, itu tidak berarti Tuan Zanders lemah. Bagaimanapun, bakat Tuan Zanders luar biasa. Pada saat ini, seorang seniman bela diri dari daratan berteriak tidak percaya. Itu benar. Saat ini, orang lain juga berteriak. Meskipun Tuan Zanders baru berhubungan dengan Gu Wu kurang dari setahun, dia mampu mengalahkan Liu Yun dan Leng Hongfei dari Xiangjiang.
Bukankah ini cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya Tuan Zanders? Jika Tuan Zanders telah mengenal seni bela diri kuno sejak dia masih sangat muda, maka pertempuran yang menentukan ini mungkin tidak ada bandingannya. Setelah mendengar kata-kata ini, Tuan Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan, apakah kalian semua tidak tahu bagaimana Fendi Zanders mengalahkan Leng Hongfei? Bagaimana kamu mengalahkannya? Pria parubaya itu bertanya dengan bingung. Saya mendengar bahwa Fendi Zanders tampaknya telah meminum semacam ramuan, dan kemudian meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat, jadi dia mengalahkan Leng Hongfei. Metode mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatannya tidak dapat mewakili jati diri seseorang. Kekuatan setelah semua. Tanda seru petik 2. Kata Chen Tua ringan. Setelah pria parubaya mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit malu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik bagaimana jika Tuan Zanders meminum pil itu. Tampaknya tidak ada aturan yang tidak boleh Anda lakukan. Memakannya selama pertempuran yang menentukan. Eliksir. Benar, kalau kamu punya pil, kamu boleh meminumnya juga. Yang lain mengikuti. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Tuan Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin, dan kemudian melanjutkan, bagaimanapun, hanya itu berita yang saya tahu sekarang. Adapun apa yang dipikirkan semua orang tentang itu tidak ada hubungannya dengan saya. Bagaimanapun, saya lebih optimis kali ini. Jiang Yuan. Setelah mengatakan ini, Tuan Chen langsung mengeluarkan cek dan menyerahkannya kepada staf kasino, lalu berkata dengan percaya diri, taruhkan saya 5 juta. Setelah melihat Tuan Chen bertaruh 5 juta langsung pada Jiang Yuan, semua orang mulai bertaruh. Sebagian besar seniman bela diri di daratan masih memilih mendukung Fendi Zanders. Tidak jauh dari situ, Lu Yuling memandangi kasino yang ramai, secercah kebanggaan muncul di matanya yang indah. Karena dia tidak menyangka kemunculan Fendi Zanders akan menciptakan peluang bisnis yang bagus untuk dirinya sendiri. Nona Lu, jumlah taruhannya telah mencapai 5 miliar, tetapi kami belum mengirimkan surat tantangan kepada Fendi Zanders. Bagaimana jika Fendi Zanders menolak untuk menyetujuinya? Pengawal di sebelah Lu Yuling berkata dengan cemas. Jika Fendi Zanders tidak setuju, maka dia mengaku kalah. Nilai saja Fendi Zanders kalah. Lagi pula, ada lebih banyak orang yang mengalahkan Fendi Zanders sekarang. Jika Fendi Zanders kalah, kita akan mendapat lebih banyak. Lu Yuling berkata dengan ringan. Faktanya, Lu Yuling sengaja tidak terburu-buru mengirimkan surat tantangan kepada Fendi Zanders, karena dia ingin menunda waktu persiapan Fendi Zanders, dan setelah suasana berhasil ditingkatkan, Fendi Zanders tidak punya pilihan selain gigit jari dan bertarung. Dia sekarang akan membiarkan Fendi Zanders tidak ada jalan kembali. Di sisi lain, di aula utama Sekte Zixiao. Saat ini, semua tetua Zixiao Zong telah menerima kabar bahwa Jiang Yuan akan melawan Fendi Zanders. Jadi semua orang mendiskusikan tindakan pencegahan. Bagaimanapun, pertempuran ini terjadi di Xiangjiang, jadi tidak nyaman bagi mereka dari Zixiao Zong untuk campur tangan. Tetapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Fendi Zanders, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada Ye Juechen, jadi ekspresi wajah para tetua Zixiao Zong tidak terlalu bagus saat ini. Bukankah kamu sudah menyuruh Guan Wen untuk membawa kembali Tuan Muda? Mengapa ini masih menjadi tantangan? Seorang lelaki tua kurus berkata tanpa daya. Orang tua ini adalah tetua agung dari Sekte Zixiao. Karena Ye Juechen berada di luar sepanjang tahun, sebagian besar urusan Sekte Zixiao berada di tangan tetua agung. Tetua agung, menurut berita dari Guan Wen, Tuan Muda tidak mau kembali sama sekali. Tidak peduli bagaimana Guan Wen mencoba membujuknya, itu sia-sia. Pada akhirnya, Guan Wen benar-benar tidak punya pilihan, jadi dia tetap berada di sisi Tuan Muda. Tetua kedua menjelaskan tanpa daya. Tuan Muda Sekte hanya main-main. Tempat di Xiangjiang sangat berbahaya, mengapa dia terus tinggal di sana? Tetua agung berteriak tak berdaya, dan kemudian melanjutkan, hampir seluruh dunia mengetahuinya sekarang. Begitu Master Sekte Muda menolak untuk bertarung, para pejuang di daratan kita akan takut. Nah, begitu Anda kalah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat ini, para tetua dari Sekte Zixiao pertama kali mengkhawatirkan keselamatan Fendi Zanders. Bagaimanapun, Ye Juechen telah memberitahu mereka bahwa mereka harus melindungi keselamatan Fendi Zanders apapun yang terjadi. Tentu saja, saat ini orang-orang ini juga khawatir jika Fendi Zanders kalah dari Jiang Yuan, hal itu akan tetap berdampak besar pada Zixiao Zong. Adapun hal lainnya, mereka tidak peduli sama sekali, mereka bahkan tidak bertemu Fendi Zanders, jadi tentu saja mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Yi Yun. Pada awalnya, saya berulang kali meminta Guan Wen untuk membujuk Tuan Muda untuk kembali bagaimanapun caranya, tapi saya tidak menyangka akan gagal pada akhirnya. Kata sesepuh itu dengan suara rendah. Tuan Muda belum pernah bertemu kita, dan dia tidak mengetahui situasi Sekte Zixiao kita. Wajar jika Guan Wen membujuk Tuan Muda untuk tidak bergerak. Tetua ketiga adalah guru Guan Wen, jadi wajar jika berbicara mewakili Guan Wen saat ini. Hei juga. Penatua Agung mengangguk, dan kemudian berkata tanpa daya, kami benar-benar tidak cukup tahu tentang Tuan Muda, Penatua Agung, sekarang masalahnya telah sampai pada titik ini, mustahil bagi Tuan Muda untuk kembali. Mari kita bahas bagaimana menghadapi apa yang terjadi selanjutnya.
Saat ini, seorang lelaki tua berbicara.